Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di semester 3 yang mengambil mata kuliah telaah kurikulum baik itu kelas A dan kelas B. Berikut ini saya akan sampaikan tentang rencana pembelajaran atau perkuliahan dalam 1 semester ke depan atau selama 16 kali pertemuan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Semoga di dalam perkuliahan kita ke depan selama 1 semester kita mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan tidak ada rintangan yang berarti. Materi tentang RVS ini saya sampaikan dalam bentuk video ke channel YouTube. Untuk itu mohon untuk disimak, mohon untuk diperhatikan, dipahami, karena ini sangat penting bagi adik-adik untuk melihat bahwa masing-masing pertemuan kita mempunyai rencana, kita mempunyai schedule, dan masing-masing schedule itu, masing-masing pertemuan itu akan ada evaluasinya tentunya. Ada evaluasi knowledge-nya, pengetahuannya, dan juga ada evaluasi keterampilan dan sikap yang tentunya dinilai di dalam mata kuliah ini. Nah, sebelum saya menampilkan RVS ini, kami ucapkan selamat bergabung kembali di dalam mata kuliah yang berbeda. Tentu kita ketemu kembali di dalam mata kuliah yang berbeda, ya, di telah kurikulum di semester 3 program studi bimbingan dan konseling. Oke, berikut ini saya akan sampaikan kepada adik-adik tentang RVS selama 1 semester ke depan itu seperti apa. Apa sih tuntutan-tuntutan dari mata kuliah ini? Seperti apa deskripsinya? Seperti apa tuntutannya? CPL-nya seperti apa? Dan bahan bacaan yang akan saudara perlukan di dalam mata kuliah ini apa saja? Nanti tentu kita akan membahasnya di sini. Nah, adik-adik yang saya hormati, di dalam perkuliahan ini kita akan jalankan selama 14 kali pertemuan untuk teori, itu di luar UTS, di luar ujian semester. Nah, di dalam RVS ini saya tidak mencantumkan kapan kita akan melakukan ujian tengah semester. Di dalam sini, ya, di dalam perkuliahan kita ke depan, ya, di dalam perkuliahan kita ke depan apa saja yang harus kita lakukan. Di dalam mata kuliah telah kurikulum ini merupakan mata kuliah wajib bagi adik-adik di semester 3, ya, wajib program studi bagi adik-adik yang mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, mari kita perhatikan apa saja deskripsi mata kuliah ini. Yang merupakan deskripsinya adalah tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi di dalam perkuliahan mata kuliah ini. Nah, yang dimana mata kuliah ini mengkaji tentang landasan hukum atau landasan yuridis dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah formal. Nah, seperti apa landasan-landasan hukumnya? Tentunya landasan hukum ini
berlandaskan kepada permen, perundang-undangan, dan peraturan pemerintah tentunya ya tentang ke dunia pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah pemetaan profesional konselor. Apa saja di situ yang akan dibahas? Apa saja asasnya, apa saja prinsip-prinsipnya yang perlu dipegang di dalam pemetaan sebagai seorang profesi konselor ini. Ini sangat penting bagi adik-adik untuk ke depan bahwa profesi konselor itu mempunyai asas, mempunyai etika di dalam pelaksanaan programnya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi-materi inti, saya akan mengajak kepada saudara untuk yang lebih ringan-ringan terlebih dahulu, bahwa di mana kita akan membahas bagaimana kompetensi peserta didik, kemandirian peserta didik di dalam yang dikembangkan ya, yang dikembangkan oleh konselor di dalam dunia pendidikan, terutama baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, MA, SMK di situ. Di situ akan ada sebanyak 11 kompetensi kemandirian yang akan bisa dikembangkan di dalam berbagai program tentunya. Nah, atas dasar itu, saudara tentunya saudara nanti akan paham apa saja yang dibutuhkan di dalam saudara menelaah kurikulum di tingkat SD, bagaimana perencanaannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana perencanaannya di dalam sebuah program itu, pelaksanaannya. Di program-program bimbingan dan konseling di tingkat SD, SMP, SMA, dan sampai dengan madrasah aliyah. Nah, yang terakhir adalah saudara di sini bagaimana kedudukan seorang konselor di dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang di dalamnya ya, yang di dalamnya adalah tentang penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan itu. Seperti apa kedudukan seorang konselor di situ? Apa yang dibutuhkan seorang konselor di dalam pengembangan profil pelajar Pancasila ini? Karena ini adalah sangat penting pada kurikulum-kurikulum ke depan di sekolah menengah, ya baik itu sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di madrasah aliyah itu akan menanamkan, satuan pendidikan itu diwajibkan menanamkan profil pelajar Pancasila. Nanti akan di pertemuan-pertemuan terakhir akan kita membahas tentang itu. Nah, kalau kita melihat dengan capaian pembelajarannya, pencapaian pembelajaran lulusan CPL-nya, ini ada sekitar 9 dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sampai dengan saudara mampu mengakses berbagai data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Tentunya yang berkenaan dengan mata kuliah atau materi-materi yang akan kita bahas ke depan. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama adalah saudara mampu memahami, ya, menguasai konsep dasar landasan hukum layanan BK di satuan pendidikan. Yang satuan pendidikan itu sangat luas, tidak hanya satu satuan pendidikan, tetapi dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, ya. Ini akan sampai dengan tingkat MA, SMK, SMA, SMK, itu yang akan kita bahas di situ nantinya. Nah, yang kedua adalah saudara mampu menganalisa bagaimana pemetaan kompetensi seorang konselor. Pemetaan kompetensi seorang konselor di dunia pendidikan itu seperti apa? Mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar bimbingan dan konseling di satuan pendidikan seperti capaian pembelajaran mata kuliah ini hampir sama
dengan deskripsi mata kuliahnya karena berurutan, beriris. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah irisan-irisan dari deskripsi mata kuliahnya. Nah, sampai pada yang terakhir adalah saudara mampu membuat laporan pengembangan pembelajaran dalam mata kuliah secara individu, kelompok, yang selaras dengan materi yang diberikan dalam mata kuliah. Tentunya di sini, ini yang saya maksud bahwa di dalam pembelajaran ini kita akan melakukan evaluasi baik dalam mungkin masing-masing pertemuan, masing-masing sub, atau nanti sampai dengan akhir semester. Nah, jumlah pertemuan kita adalah maksimal 14 kali pertemuan itu di luar UTS ya dan UAS-nya ya, itu di luar UTS dan UAS-nya. Nah, mari kita lihat bahwa apa saja yang akan kita bahas di dalam satu semester ke depan. Tentunya jumlah SKS ini adalah hanya dua SKS ya. Jumlah mata kuliah kita ada dua SKS. Tentunya nanti akan ada materi-materi yang akan saya sampaikan dari YouTube, dari WhatsApp dan dari e-learning, dan di dalam e-learning itu akan ada materi-materi asinkron yang tentunya saudara harus bisa mengerjakan itu, harus bisa memenuhi target dari masing-masing materi itu. Nah, yang pertama adalah yang kita bahas adalah pembukaan. Tentu pada saat ini saya akan menyampaikan tentang RPS-nya. Ini intinya pembukaan. Nah, yang kedua, pada pertemuan kedua insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana konsep dasar landasan hukumnya. Tentunya kita akan membahas tentang menggunakan Permen nomor 11 tahun 2014 dan Kepmen nomor 165 di tahun 2021. Bagaimana kedudukan konselor di sekolah, baik itu dari asasnya ya, bagaimana fungsi seorang konselor, prinsip konselor di dalam melaksanakan pembelajaran tentunya, dan strategi layanan apa-apa saja yang diambil ya, yang diambil oleh konselor di dalam satuan pendidikan itu. Nah, di dalam Kepmen nomor 165 tentang di tahun 2021 ini tentang bagaimana pedoman pembelajaran, ada satu pasal yang menekankan di situ bagaimana pedoman pembelajaran di satuan pendidikan yang dilakukan oleh guru, baik itu dari kepala sekolah, guru, dan yang lain. Nah, yang pada pertemuan keempat nanti akan kita membahas tentang kompetensi konselor dalam pendidikan formal ya. Telah yuridisnya seperti apa, dari intinya bahwa telah yuridis ini akan kita melihat bagaimana bentuk perundang-undangannya dari awal yang mendasari layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan, dari mulai berdirinya, mulai diterapkan di dunia pendidikan, seperti apa telah yuridisnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah kilas balik profesi konselor di Indonesia. Seperti apa di setting layanan sosok utuhnya, kompetensi konselornya. Di situ ini seperti apa kilas baliknya. Sampai saat ini seperti apa bentuk penerapannya. Nah, pada pertemuan kelima kita akan membahas dengan konsep dasar bimbingan dan konseling dasar satuan pendidikan. Di konsep dasar ini hampir sama dengan yang pada pertemuan kedua ya. Pada pertemuan kedua ada konsep dasarnya, cuman ini di sini adalah akan lebih luas. Asas-asasnya akan lebih luas, akan saya rinci nantinya. Nah, pada pertemuan ke-6 ya, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang standar kompetensi kemandirian peserta didik yang dikembangkan di dalam satuan pendidikan itu. Itu seperti apa yang dibutuhkan di situ. Landasan-landasan apa yang bisa dikembangkan seorang konselor di dalam melaksanakan kurikulum, merancang, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi
Di situ apa saja yang dibutuhkan. Nanti ya, mulai dari landasan hidup religiusnya seperti apa, ya, landasan perilaku etisnya, kematangan emosi, intelektual, kesadaran tanggung jawab sosialnya, sampai dengan hubungan dengan teman sebaya atau dan kesiapan untuk berkeluarga di situ. Ini untuk tingkat-tingkat mulai dari tingkat SMP, SMA, SMK, MA di situ. Di situ akan kita bahas di situ nantinya. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan itu? Di dalam mata kuliah telaah kurikulum ini tentunya saudara dituntut untuk melakukan sebuah analisa, sebuah kajian mendalam di dalam penyusunan program. Tentunya bagaimana itu yang disebut dengan kurikulum, telaah kurikulumnya. Saudara harus bisa menelaah kurikulum di masing-masing satuan pendidikan nantinya. Tentunya mulai dari tingkat SD-nya, ya, dari tingkat SD seperti apa kedudukan seorang konselor di situ, bagaimana bentuk kedudukannya, bagaimana cara perancangan program, ya, di tingkat SD, bagaimana bentuk pelaksanaannya, tindak evaluasi tindak lanjutnya seperti apa di tingkat SD. Ini di dalam perkuliahan kita nanti akan kita lakukan secara online. Secara online mungkin bisa secara offline. Suatu saat saya berharap di dalam masa pandemi ini sebenarnya saya berharap sekali kita bisa secara offline, tentu tatap muka secara langsung, agar saya bisa mengenal wajah-wajah saudara yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng di situ. Nah, tentunya yang tadi saya sampaikan selain secara online, kita akan melakukan perkuliahan itu di dalam e-learning-nya. Mudah-mudahan saudara nanti saya akan tampilkan bagaimana bentuk e-learning-nya. Tentu kalau bagi yang belum mendapatkan password akun untuk masuk ke e-learning-nya, saudara bisa menghubungi Kaprodinya untuk meminta akunnya, ya, agar jangan sampai satu orang atau beberapa orang tidak mempunyai akun gitu. Bagi yang belum mempunyai akun, mohon hubungi dosen-dosen yang bersangkutan, dan bila adik-adik belum masuk di situ, belum dimasukkan di dalam mata kuliah, nanti dosen-dosennya akan Bapak Ibu dosennya akan memasukkan adik-adik di situ sebagai peserta mata kuliahnya. Nah, lanjut kepada pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan program, ya, pelaksanaannya, evaluasi dan tindak lanjutnya di satuan di tingkat SMP, baik itu tingkat SMP dan MTS di situ yang sederajat. Bagaimana bentuk perencanaan programnya, bagaimana bentuk pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, cara saudara melakukan evaluasi di situ seperti apa. Nah, pada pertemuan ke-9 tentu kita akan beralih ke tingkat SMA, ya, seperti apa bentuk perencanaan programnya, ya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana tindak lanjutnya di tingkat-tingkat SMA. Dan pada pertemuan ke-9 kita akan membahas pada tingkat SMK-nya, mulai dari pertemuan ke-11 dan 12 di situ kita akan membahas, ya, kita akan membahas tentang pada pertemuan ke-11 itu bagaimana kita akan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan tindak lanjut di tingkat madrasah aliyah. Ini kita akan lakukan, ya, selama satu pertemuan di situ. Pada pertemuan ke-12 tentunya ini yang bagaimana kita pengembangan, saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di dalam satuan pendidikan. Bagaimana status seorang konselor di situ, apa saja perannya di dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila, bagaimana menyusun program, ya, program apa saja yang cocok untuk itu di dalam
tentunya di dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Nah, yang akan saya bahas di situ bagaimana latar belakangnya munculnya tentang profil pelajar Pancasila ini, ya, sampai dengan elemen kunci pada pertemuan ke-13 akan elemen kunci nilai-nilai pelajar Pancasila sampai dengan alur pengembangan dan nilai-nilai profil Pancasila yang dikembangkan di satuan pendidikan. Pada pertemuan ke-14, ya, saudara bisa menyusun program pengembangan penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, di masing-masing satuan pendidikan. Ini bagaimana saudara nanti menyusun program yang tepat di masing-masing satuan pendidikan yang nanti akan saudara memilih. Kemungkinan nanti ini adalah dalam bentuk individu, ya, dalam bentuk individu, di dalam bentuk kelompok, itu akan kita lakukan. Nah, adapun daftar pustaka yang bisa saudara baca di situ sekitar 14 buku, ya, 14 pustaka yang bisa saudara cari, ya. Yang pertama adalah tentang panduan pelatihan self advokasinya. Di situ bisa saudara melihat contoh bagaimana penerapan di dalam pelaksanaan atau perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, baik itu dilakukan secara individu dan kelompok atau yang dilakukan secara konseling, atau apakah program itu akan dilaksanakan secara bimbingan. Nah, yang kedua adalah Permen nomor 111. Yang ketiga adalah Kemendikbud-Ristek dan Teknologi nomor 165. Ini Kepmen baru di tahun 2021, ini yang bisa kita lihat, ya, di mana kedudukan seorang konselor di dalam ini. Nah, yang keempat adalah buku tentang bimbingan dan konseling di sekolah pada tahun 2008 oleh Dirjen Tendik, ya, Direktorat PMPTK Depdiknas. Nanti akan saya berikan kepada saudara bagaimana bentuk buku-buku ini di dalam LMS-nya atau di dalam e-learning-nya di situ. Nah, sampai pada yang ke-10, yaitu ini yang pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenak, ya, di tahun 2020, ini masih baru, ya, tentang modul-modul pembelajaran, ya, baik itu di dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dan tindak lanjut, ya, program bimbingan dan konseling. Nah, di dalam yang ke-14 adalah tentang profil pelajar Pancasila, ya, ada modulnya untuk, ya, yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, ya, tentang panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti pada saat saudara akan mengumpulkan tugas, baik itu tugas yang secara individu, baik itu tugas secara kelompok, akan saudara lakukan melalui email ini. Melalui email saudara akan kumpulkan ke sini, email haryadiahmad@undikma.ac.id. Adapun tambahan-tambahan bacaan nantinya yang ada alamat blog saya yang bisa saudara kunjungi di situ, yaitu ini haryadimehmet.blogspot.co.id yang bisa saudara kunjungi untuk menambah, ya, untuk menambah pengetahuan saudara, untuk menambah pengetahuan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Itu sudah saya share di situ, sudah saya upload di situ, tinggal saudara baca. Oke. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan menampilkan
bagaimana bentuk tampilan-tampilan nanti di e-learning-nya, di e-learning PIP-nya, ya. Nanti akan saudara lihat bahwa bagaimana bentuk di e-learning-nya. Ya, oke, kita tunggu karena ini cukup agak lemot sedikit internetnya. Oke, di dalam sebuah perkuliahan tentunya saudara dituntut berbagai macam, tentunya berdasarkan dari deskripsi mata kuliahnya, berdasarkan CPMK-nya, berdasarkan capaian lulusan baik itu mata kuliahnya, ya, dan yang lain. Itu nantinya untuk mempermudah saudara di dalam sebuah mengikuti perkuliahan ini secara online, ya, ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan. Terutama yang pertama adalah presensi yang akan saya lakukan melalui Google Form, ya, akan saya kirimkan mungkin setiap pertemuan akan saya kirimkan ke WhatsApp-nya, ya, ke grup WhatsApp-nya dan ke LMS-nya atau e-learning-nya. Nah, ini bentuk tampilan di dalam e-learning-nya. Ini kebetulan belum saya isi di masing-masing topik ini, nanti akan berisi di masing-masing topik tentunya yang akan kita bahas. Nah, ini nanti akan berisi tentang buku-buku yang bisa saudara akses di situ mengenai materi-materi yang kita kembangkan. Oke, jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp, ya. Tentunya jangan lupa di dalam setiap pertemuan itu saudara harus bisa mempersiapkan diri sebelum kita melakukan perkuliahan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali materi-materi di setiap pertemuan akan kita bahas. Tentunya tidak bisa kita bahas di dalam hanya 2 jam. Tentu di luar jam mata kuliah akan kita bahas nantinya. Mungkin bisa saja lewat video YouTube yang akan saya share, ya, share saudara, bisa saja di dalam melalui grup WhatsApp-nya, nanti akan kita ketemu, ya, secara online, atau nanti bisa dengan seiring waktu dan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan saudara untuk tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ke 1 semester ke depan seperti apa, ya, agar apa yang kita tuju di situ agar lebih jelas. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan di dalam mata kuliah, ya, dalam mengikuti mata kuliah ini, baik itu dari saya sebagai dosen pengampu dan adik-adik sebagai mahasiswanya nanti. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan hasilnya bisa memuaskan bagi adik-adik, ya, bisa menambah pengetahuan, menambah skill saudara, menambah knowledge saudara, menambah attitude saudara ke depan. Tentunya jika adik-adik ingin menyampaikan kritik dan saran, baik, ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran ke depan, mohon disampaikan secara langsung, ya, jangan sampai disampaikan ke orang lain gitu. Sampaikan ke dosen yang bersangkutan, apa sih kekurangannya kalau seperti ini. Seharusnya, dan usahakan di dalam memberikan sebuah kritikan itu, usahakan dengan solusinya. Kalau memang di dalam proses pembelajaran ke depan nanti ada sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi saudara, yang tidak pas bagi saudara, sampaikan secara langsung, baik itu ke nomor dosennya, baik itu saya sebagai pribadi ke saya, silakan sampaikan secara langsung.
ya, sampaikan ke nomor saya secara langsung. Jangan sampai disampaikan ke orang lain, ya, sehingga agar bisa menjadi perbaikan-perbaikan ke depan untuk diri saya di dalam proses pembelajaran ke depan. Oke, jika mohon video ini disampaikan kepada teman-temannya, jangan sampai lupa melakukan untuk di-share, ya, di-like dan komen kalau memang ada kekurangan di dalam penyampaian RVS ini. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun ini bisa kita melakukan perkuliahan secara tatap muka, ya, tidak sampai karena kita lihat bahwa sudah berjalan 2 tahun ini, kita selalu di masa pandemi ini di tahun 2000 sampai dari tahun 2019 akhir sampai tahun 2001 akhir ini kita masih berstatus pandemi. Jadi mohon jaga kesehatan, ya, jaga pikiran yang tentunya yang bisa membangun diri, yang bisa meningkatkan motivasi saudara untuk tingkatkan imunitasnya, ya, kekebalan tubuhnya, dan mohon untuk tetap melakukan protokol kesehatan, ya, paling tidak saudara menjaga jarak, ya, melakukan cuci tangan, dan banyak berolahraga. Oke, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan, mohon disampaikan secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin kita bisa untuk melakukan perkuliahan dengan tepat.